Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah yang keluar dari seorang wanita dalam hukum fikih hanya ada 3 macam. Yang pertama haid, kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Tidak ada darah yang keempat. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah tuntasnya kelahiran dan sebelum hari ke-15 dari melahirkan. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar di selain masa haid dan nifas. Istihadah ada 2 macam, yaitu ada istihadah haid dan ada istihadah nifas. Hukum mempelajarinya adalah wajib bagi wanita karena banyak ibadah yang sah dan tidaknya sangat erat hubungannya dengan masalah tersebut. Dan wajib bagi seorang suami untuk mengajari istrinya masalah ini. Jika tidak bisa, maka ia harus belajar, lalu mengajari anak perempuan dan istrinya. Jika dia tidak mampu belajar, maka dia harus mendatangkan orang yang bisa mengajari anak perempuan dan istrinya. Jika tidak bisa juga, maka si suami tidak boleh melarang anak perempuan dan istrinya untuk mempelajari masalah tersebut kepada orang yang mengerti. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menjelaskan, darah haid durasi paling sedikit adalah 24 jam. Umumnya 6 atau 7 hari. Sedangkan durasi terlama adalah 15 hari. Maka, bila total durasi darah yang keluar kurang dari 24 jam dalam tempo 15 hari, maka darah yang keluar tersebut bukan dihukumi haid, tapi dihukumi istihadah. Dan wanita tersebut disebut mustahadah. Dan bila darah yang keluar melebihi 15 hari, maka haidnya telah tercampur dengan istihadah. Bagaimana cara menghukumi haid dan sucinya? Caranya yaitu dengan melihat pada kondisi atau kategori wanita tersebut. Ia termasuk kategori yang mana? Karena dalam hukum fikih, wanita yang istihadah itu ada 4 macam. Cara menghukuminya bukan yang seperti yang disangka oleh sebagian orang, bahwa 15 harinya haid, kemudian selebihnya istihadah. Bukan seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika darah haid itu melebihi 15 hari, maka dilihat dulu wanita tersebut termasuk kategori yang mana. Ada 4 kategori wanita mustahadah. Yang pertama yaitu al-mubtada'ah, yaitu orang yang pertama kali keluar haid. Yang kedua adalah al-mu'tadah al-dzakirah li'adatiha, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan dia ingat dengan bilangan kebiasaan haidnya. Yang ketiga yaitu al-mu'badah an-nasiyah li'adatiha, yaitu seorang perempuan yang pernah haid dan dia lupa dengan kebiasaan bilangan haidnya. Kemudian yang keempat yaitu al-mu'tadah 'adatan ghairu thabit. Artinya orang yang sudah pernah haid namun kebiasaan haidnya itu tidak menentu, yaitu berubah-ubah. Kita mulai dari yang pertama. Jika wanita tersebut termasuk golongan al-mubtada'ah, yaitu orang yang pertama kali mengalami haid, maka jika darah yang keluar itu melebihi 15 hari, maka 1 hari pertama adalah dihukumi haid dan hari-hari berikutnya maksimal dalam jangka 29 hari itu dihukumi istihadah. Contoh, ada seorang wanita pertama kali mengalami haid dan ternyata darah keluar tanpa henti selama 17 hari. Maka 1 hari pertama itu dihukumi haid, sedangkan 16 hari berikutnya adalah istihadah.
karena tidak ada darah yang keluar lagi, maka istihadahnya selesai. Contoh lain, seorang wanita mengeluarkan darah selama 35 hari. Maka hari pertama adalah haid, kemudian 29 hari istihadah, dan 5 hari berikutnya adalah haid. Kategori kedua yaitu al-mu'tadah al-zakirah li'adatiha. Jika wanita tersebut sudah pernah haid dan dia ingat dengan kebiasaan haidnya, maka haidnya disamakan dengan kebiasaannya. Contoh, ada seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid, dan kebiasaan haidnya adalah 5 hari. Kemudian suatu hari dia mengeluarkan darah selama 17 hari. Maka 5 hari pertama dihukumi haid, sedangkan 12 hari adalah istihadah. Contoh lain, ada seorang wanita yang pernah mengalami haid, dan kebiasaan haidnya adalah 5 hari. Kemudian pada suatu saat dia mengeluarkan darah selama 60 hari. Maka 5 hari yang pertama adalah haid, kemudian 25 hari berikutnya adalah istihadah. Lalu 5 hari selanjutnya adalah haid lagi, dan 25 hari berikutnya adalah istihadah. Kategori yang ketiga yaitu al-mu'tadah an-nasiyah li'adatiha. Wanita yang sudah pernah mengalami haid, tapi dia lupa dengan kebiasaan bilangan haidnya. Maka jika suatu hari haidnya melebihi 15 hari, haidnya disamakan dengan paling sedikitnya masa haid, yaitu 1 hari, sebagaimana hukum wanita yang baru pertama mengalami haid. Contoh, ada seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid, tapi dia tidak ingat kebiasaan bilangan haidnya. Kemudian suatu hari dia keluar darah terus-menerus selama 17 hari. Maka 1 hari pertama adalah haid, sedangkan 16 hari berikutnya adalah istihadah. Contoh lain, darah keluar selama 35 hari. Maka 1 hari pertama adalah haid, 29 hari berikutnya adalah istihadah, dan 5 hari berikutnya adalah haid. Kategori yang keempat yaitu al-mu'tadah 'adatan ghairu tsabit. Wanita yang sudah pernah haid tapi kebiasaan haidnya berubah-ubah. Maka haidnya disamakan dengan kebiasaannya yang terakhir. Contoh, seorang wanita dalam bulan pertama dia haid selama 9 hari. Kemudian bulan kedua dia haidnya 8 hari. Kemudian bulan ketiga haidnya 5 hari. Dan pada bulan berikutnya dia mengalami istihadah, yaitu haidnya melebihi 15 hari. Maka haidnya disamakan dengan kebiasaan terakhirnya, yaitu pada bulan ketiga yang mana dia haidnya 5 hari. Ikhwatal iman rahimakumullah. Cara-cara ini adalah cara yang tidak dipilih oleh mayoritas ulama, tetapi sangat mudah difahami oleh orang awam. Dan masih ada cara-cara lain yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan untuk mengerjakan sholat, puasa, tawaf jika dia sedang haji, membaca dan membawa Al-Quran, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Sedangkan wanita yang sedang istihadah tetap diwajibkan untuk sholat, puasa Ramadan, diperbolehkan untuk berhubungan suami istri, dan lainnya. Darah istihadah tidak menjadi penyebab wajibnya mandi besar dan tidak pula penyebab dilarangnya ibadah. Istihadah hanyalah sebatas darah kotor yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Dengan demikian, ia diwajibkan untuk membasuh dan membersihkan darah yang ada pada kemaluannya setiap hendak melaksanakan sholat. Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sagaf dalam kitabnya Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid
wan nifas wal istihadah. Halaman 55 sampai 56 mengatakan, ada 6 hal yang harus dilakukan oleh wanita istihadah ketika hendak mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu membasuh kemaluannya. Yang kedua, harus menyumbat atau menutup kemaluannya dengan kapas atau sesamanya ketika hendak melaksanakan sholat, agar najisnya tidak keluar. Kecuali jika menimbulkan rasa sakit yang parah atau dalam keadaan puasa fardu, maka tidak wajib untuk disumbat. Dan penyumbatan ini dilakukan jika dibutuhkan saja, misalnya karena darah keluar saat hendak melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu membalut kemaluannya. Menurut Imam Ar-Romli, jika membalut itu sudah bisa mencegah keluarnya darah, maka itu dianggap cukup tanpa harus menyumbatnya. Yang keempat yaitu wudhu setelah masuknya waktu sholat. Tidak boleh wudhu sebelum masuk waktu sholat, karena wudhu yang dilakukan saat istihadah adalah termasuk bagian dari bersuci yang darurat. Yang kelima, harus cepat-cepat tanpa jeda waktu yang panjang antara kewajiban pertama sampai keempat. Yang keenam, wanita yang istihadah harus berwudu dalam setiap sholat wajib. Ia tidak bisa menggunakan satu wudu untuk melakukan 2 sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab.